بيك يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiwi Rohani. NIM 0309212087. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Definisi pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Definisi dalam konteks falsafah pendidikan Islami, pendidikan ideal Islam atau hakikat pendidikan Islam dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala dan nabi serta rasul. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam juga ada beberapa istilah pendidik, yaitu murabbi, muaddib, syekh, mursyid, mudaris, dan ustadz. Jika dilacak akar-akar seluruh istilah tersebut, maka akan terlihat bahwa penggunaan istilah tersebut terinspirasi dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Dua istilah pertama, yaitu murabbi dan mu'alim, diambil dari Al-Quran. Istilah mu'adib diambil dari hadis Nabi, sedangkan istilah syekh dan mursyid diambil dari tradisi tasawuf. Istilah mudaris dan ustadz diambil dari tradisi peradaban Islam, khususnya tradisi bahasa dan sastra Arab. Inilah maka bahwa pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama sepanjang peradaban Islam. Sehingga istilah pendidik pun diambil dari ketiga tradisi tersebut. Yang pertama, murabbi dan mu'alim, yang berarti mengasuh, mendidik, serta memelihara. Syekh dan mursyid dalam tradisi tasawuf yaitu bermakna guru sufi. Menurut Abu Bakar Aceh, syekh atau guru sufi bertugas mengawasi para muridnya agar tidak menyimpang dari ajaran Islam dan terjerumus dalam dosa dan maksiat. Di sini syekh atau mursyid menjadi perantara antara murid dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudaris adalah orang yang berusaha menghilangkan dan memberantas kebodohan, melatih keterampilan, dan mengajarkan pengetahuan baru kepada peserta didiknya. Yang keempat, ustadz, seorang guru besar atau profesor. Sehingga seorang pendidik sebagai ustadz harus memiliki kualifikasi profesional dalam menjalankan serangkaian tugasnya. Ayat Al-Quran dan hadis pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Hakikat pendidik dalam falsafah pendidikan Islam sudah tentu merujuk kepada ayat Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat 4 bagian hakikat pendidik, diantaranya yaitu yang pertama, hakikat pendidik yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini didasarkan kepada Quran surah Al-Fatihah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pendidik atau murabbi. Yang kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'unni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang-orang yang benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pengajar atau mu'alim dan hadis Nabi tentang ta'dib. Yang kedua yaitu hakikat pendidik yang kedua ini adalah para nabi dan rasul. Dasar pendapat ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 151.
Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu serta mengajarkan kamu kepada Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaikum ayatina, menyucikan jiwa manusia. Yuzakikum, dan mengajarkan manusia kitab, hikmah, dan ilmu. Yang ketiga, yaitu hakikat pendidik yang ketiga adalah para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Di antara dalil bagi pernyataan ini adalah Quran Surah Al-Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ninan nasi wad dawab ba'i wal anami muktalifun wa alwanuhu kazalik. Innama ya khosayallah min ibadihil ulama innallaha azizul ghafur. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Istilah ulama disebut Al-Qur'an sebagai orang yang sangat takut atau khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi yang terdapat dalam Sunan Abi Daud disebutkan bahwa ulama adalah pewaris para nabi atau al-ulama warasat al-anbiya. Yang keempat, hakikat pendidik yang keempat adalah orang tua. Pendapat ini didasarkan kepada Quran Surah Al-Isra ayat 24. Wahfid lahuma janahazul juli minar rahmati wa qur rabbir hamhuma kama rabbayana shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24 menyiratkan bahwa orang tua bertugas mendidik, memelihara, dan mengasuh anak-anak mereka sewaktu kecil. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan mu'adib bagi Nabi Muhammad SAW. Hadis ini menguatkan Rabbi ahsana tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pendidik, Murabbi, Mu'alim, dan Mu'adib. Kepribadian pendidik menurut filsafat pendidikan Islam. Imam Al-Ghazali menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Menjelaskan kriteria guru yang baik dari kitab Ihya Ulumuddin yang merupakan karya monumental Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidik yang dapat diserahi tugas mendidik adalah pendidik yang selain cerdas dan sempurna akalnya, juga pendidik yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. Dengan kesempurnaan akal, ia dapat memiliki berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam, dan dengan akhlaknya yang baik, ia dapat menjadi contoh dan teladan bagi para muridnya. Al-Ghazali melukiskan
Betapa penting kepribadian bagi seorang pendidik. Seorang guru mengamalkan ilmunya, lalu perkataannya juga membohongi perbuatannya. Karena sesungguhnya ilmu itu dapat dilihat dengan kata hati, sedangkan perbuatan dapat dilihat dengan mata kepala. Al-Ghazali sangat menganjurkan agar seseorang pendidik mampu menjalankan tindakan, perbuatan, dan kepribadiannya sesuai dengan ajaran dan pengetahuan yang diberikan kepada anak didiknya. Al-Ghazali mengemukakan syarat-syarat kepribadian seseorang pendidik sebagai berikut. Yang pertama, sabar menerima masalah-masalah yang ditanyakan murid dan harus diterima baik. Yang kedua, senantiasa bersifat kasih dan tidak pilih kasih. Yang ketiga, jika duduk harus sopan dan tunduk, tidak riya atau pamer. Yang keempat, takabur. Tidak takabur, kecuali terhadap orang yang zalim dengan maksud mencegah dari tindakannya. Yang kelima, bersikap tawadu dalam pertemuan-pertemuan. Yang keenam, sikap dan pembicaraannya tidak main-main. Yang ketujuh, menanam sifat bersahabat di dalam hatinya terhadap semua murid-muridnya. Yang kedelapan, menyantuni serta tidak membentak-bentak orang-orang bodoh. Yang kesembilan, membimbing dan mendidik murid yang bodoh dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang kesepuluh, berani berkata, "Saya tidak tahu," terhadap masalah yang tidak dimengerti. Lalu Al-Ghazali menjelaskan tentang tugas dan kewajiban seorang pendidik pada bagian khusus dari kitabnya, Ihya Ulumuddin dan Mizan al-Amal, dengan pembahasan yang luas dan mendalam. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti jejak Rasulullah dalam tugas dan kewajibannya. Yang kedua, memberikan kasih sayang terhadap anak didik. Yang ketiga, menjadi teladan terhadap anak didik. Yang keempat, menghormati kode etik guru. Lembaga yang pertama yaitu Lembaga Pendidikan Islam yang diselenggarakan secara formal, merupakan lembaga pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, di mana lembaga tersebut terbagi atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang mana bentuk-bentuknya ialah yang pertama, jenjang dasarnya, yaitu Raudatul Atfal dan Madrasah Ibtidaiyah. Yang kedua, jenjang menengah, yaitu Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Yang ketiga, pendidikan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam. Yang kedua, yaitu Lembaga Pendidikan Islam yang diselenggarakan secara non-formal, merupakan lembaga pendidikan Islam yang banyak tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bentuk pendidikan tersebut banyak ditemui sebagai salah satu program keagamaan. Yang pertama, jenjang dasarnya, Madrasah Diniyah Awaliyah, Lembaga Tahfidz, Tahsin, dan Tilawatul Quran, program Maghrib Mengaji. Yang kedua, menengah, Lembaga Tahfidz, Tahsin, dan Tilawatul Quran, serta Ma'had Tahsin dan Bahasa Arab. Yang ketiga, Ma'had Bahasa Arab, Ma'had Tahfidz Quran. Yang ketiga, pendidikan informal dalam ruang lingkup pendidikan Islam, mempunyai keterkaitan erat dengan konsep keluarga sebagai sekolah pertama bagi setiap manusia. Hal tersebut menjadi sebuah konsep pendidikan yang tidak terpisahkan, karena dalam Islam pun dijelaskan bahwa sekolah pertama setiap manusia itu adalah keluarga, dan guru pertama dalam kehidupan adalah orang tua. Bentuknya yaitu pendidikan keluarga, majelis taklim.